Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan syahrul mubarak syahrul rahmah wa syahrul maghfirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ala ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat isya dilanjut dengan salat tarawih dan witir. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, calon-calon penghuni surga yang wajahnya berseri-seri ketika akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir di Masjid Jami Al-Ikhlas insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi rizkinya, diberkahi umurnya, dan insya Allah saat akhir hayat kita tergolong orang yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sebelum kita sholat tarawih, oleh panitia kegiatan Ramadan Masjid Al-Ikhlas diadakan kultum. Kultum itu sering disebut singkatan kuliah 7 menit. Sesuai dengan harapan ibu-ibu sudah pesan tadi, Ustadz, ceramahnya jangan lama-lama karena di rumah makanan sudah menanti. Insya Allah ceramahnya nggak akan lama. Kalau memang 7 menit lewat sedikit, mohon maklum. Dan ini suatu kesempatan, alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung akhir bulan Ramadan. Tak terasa malam ini malam yang ke-27. Ya Allah, cepet banget Ramadan akan berpisah dengan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, mudah-mudahan Ramadan kali ini kita diberikan kekuatan ibadah, dan apa yang kita lakukan dalam ibadah Ramadan kali ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ya Allah, panjangkan umurku, panjangkan usiaku, dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, tema yang disampaikan kepada kami untuk menyampaikan satu tema, yaitu mensucikan jiwa dan membersihkan harta. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'la, di situ ada 3 golongan orang yang disebut oleh Allah berakhir hidup di dunia dengan kebahagiaan. Berakhir hidup di dunia dengan suatu keberhasilan, kebahagiaan. Siapa orang-orang yang disebut oleh Allah berakhir hidup di dunia dengan menyebut predikat falah? Falah itu artinya kebahagiaan yang hakiki, berhasil, kesuksesan, dan bahagia. Karena kadang-kadang ada orang berhasil tapi nggak membawa kebahagiaan. Ada orang sukses tapi nggak membawa kebahagiaan.
Tapi dalam ayat ini Allah menyebut siapa orang-orang yang berhasil dan membawa kebahagiaan hidup nanti di akhirat. Kalau dunia ini kita bahagia, mungkin sebentar. Kenapa sebentar? Karena umur manusia diberikan usia di dunia hanya sebentar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in." Umur umatku rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Ya Allah, sekarang sudah 69, 11 bulan. Kalau Allah mentakdirkan umurnya 70 tahun, sebulan lagi ketemu dengan keluarga. Namun sekarang banyak orang yang mati mendadak. Belum sampai 50 tahun, sudah diumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, ya Allah. Dan inilah rahasia dalam hidup ini. Kebahagiaan di dunia sebentar. Begitu juga kalau kita sengsara di dunia, jangan putus asa, sebentar kok. Bahagia juga sebentar, sedih juga sebentar, susah juga sebentar, namanya dunia. Tapi yang ingin kita capai, bagaimana ketika kita meninggalkan dunia ini mendapatkan suatu kebahagiaan yang hakiki. Ya Allah, ini disebutkan dalam surat Al-A'la ayat 14 dan ayat 15. Nah, ini. Kita sering baca surat Al-A'la pada waktu hari Jumat, imam sering membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Tapi jarang yang memberikan makna siapa orang-orang yang berakhir di dunia dengan suatu kebahagiaan. Di sini ada 3 kelompok golongan manusia yang mendapatkan suatu kebahagiaan. Kata Allah berfirman, Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasolla. Ayatnya pendek, tapi ketika kita renungkan begitu dalam maknanya. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung, sungguh akan mendapatkan suatu falah, kebahagiaan. Siapa orang yang mendapatkan falah, kebahagiaan yang hakiki? Yang pertama adalah man tazakka, orang yang mensucikan jiwanya. Yang kedua, wa dzakara asma rabbih fasalla. Yang kedua adalah orang yang hidupnya selalu ingat kepada Allah. Wa dzakara asma rabbih, ingat kepada Allah. Dalam keadaan senang dia ingat, dalam keadaan susah dia ingat kepada Allah, dalam keadaan kena musibah dia ingat kepada Allah. Hatinya akan diberikan ketenangan dan kekuatan. Yang ketiga, fasolla, orang yang selalu dekat kepada Allah, munajat kepada Allah. Dikala manusia sedang nyenyak tidur, dia bangun melaksanakan sholat tahajud, memohon kepada Allah, ya Rabb, berikan kami anugerah, kebahagiaan dunia dan akhirat, di mana kami sedang menghadapi banyak masalah. Doa yang diucapkan ketika kita sholat tahajud langsung tembus ke aras. Kenapa? Karena disaksikan oleh para malaikat. Nah, ini 3 orang yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ya. Siapa orang yang bahagia? Yang pertama, tazakka. Man tazakka, orang yang mensucikan jiwanya. Kenapa kita disebut oleh Allah agar jiwanya suci?
Bukankah ruh ketika akan dimasukkan ke dalam jasad kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci? Tapi apakah manusia ada orang yang tidak terlepas dari segala dosa? Apakah manusia akan bersih terus? Gak ada. Dari mulai kita balik sampai sekarang, kira-kira ada enggak orang yang gak pernah melakukan dosa? Yo, dari mulai balik sampai sekarang, usia 60 tahun, usia 70 tahun, usia 50 tahun, ada enggak yang kira-kira bersih terus? Gak ada. Kenapa manusia melaksanakan perbuatan-perbuatan kadang-kadang dosa? Karena memiliki hawa nafsu. Memiliki hawa nafsu, keinginan yang kadang-kadang yang pengennya enak cepat. Melaksanakan maksiat, melaksanakan dosa. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, kullu amal ibni Adam khata'un, kullu bani Adam khata'un, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa di masa lalu, dan setiap dosa nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Setiap dosa kita yang lakukan pada waktu masa mudanya, pada waktu masa kita sedang sibuk di kantor, di tempat usaha, kita pernah melaksanakan dosa, tidak dilihat oleh istri, tidak dilihat oleh anak, tidak dilihat oleh teman, tapi Allah Maha melihatnya. Bagaimana agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan ruh kita kembali dalam keadaan bersih? Di situ menyebutkan, wa khairul ummati at-tawwabun. Sebaik-baik manusia yang pernah melakukan dosa adalah orang yang bertaubat. Ya Allah. Jadi kalau orang taubat akan mensucikan jiwanya, bersih kembali. Ramadan kali ini adalah membersihkan jiwa kita. Makanya dalam Ramadan kita diajarkan doa, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu membersihkan kembali dari dosa-dosa yang lalu. Di mana hadisnya Rasulullah menyebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa membersihkan jiwa kita, bisa diampuni dosa-dosa kita, mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan, tazakka itu maknanya bukan hanya membersihkan jiwa saja, tapi apa? Membersihkan harta. Harta yang kita peroleh, sudahkah bersih untuk kita nikmati? Bagaimana agar kita membersihkan harta kita, anugerah rizki kita? Yang diwajibkan adalah dengan apa? Zakat. Nah, di sini jiwanya sudah bersih, hartanya bersih enggak kita. Sedangkan harta juga nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Diberikan rizki, kita dulu enggak punya, pada waktu lahir boro-boro kita punya apa-apa, enggak bawa apa-apa. Bahkan anak yang lahir itu dalam keadaan bersih. Setiap bayi yang lahir itu tangannya menggenggam. Ya, lihat saja, setiap bayi yang lahir tangannya menggenggam. Tapi ketika wafat, tangannya melepaskan. Kata Iqbal, seorang penyair Pakistan, menyebutkan, ya, jadilah engkau manusia yang lahir, ya, sekelilingmu tertawa, tapi engkau menangis. Sekelilingmu tertawa,
karena bahagia engkau lahir. Tapi dirimu menangis, maka nggak ada bayi yang lahir ketawa. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan menangis. Sudah menangis, tangannya menggenggam. Itu. Tapi sebaliknya kata Iqbal, jadilah engkau manusia, ketika engkau meninggal, gantian engkau yang tertawa, engkau yang bahagia, sekelilingmu menangis. Lantas serahkan semuanya urusan dunia. Yang dulu tanganmu menggenggam, aku akan raih dunia ini. Tangannya menggenggam bayi lahir. Coba aja, bayi yang lahir, tangannya menggenggam. Tapi ketika orang meninggal, lihat ada enggak orang yang meninggal, tangannya menggenggam gini? Gak ada. Maka apa? Melepaskan. Artinya apa? Urusan-urusan dunia dilepaskan semuanya. Aku akan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika aku lahir, aku yang menangis. Ketika aku meninggal, aku yang bahagia. Lantas terhadap apa yang aku miliki, kenapa disuruh untuk mengeluarkan zakat? Karena semuanya itu anugerah dari Allah. Kita memiliki kekayaan, kita memiliki investasi. Bukankah kekayaan dan investasi itu anugerah dari Allah? Tidak banyak yang dikeluarkan. Kalau zakat itu wajib, setahun hanya 2,5%. Kalau orang punya uang 1 miliar, yang dikeluarkan hanya berapa? 25 juta. Orang sunat punya uang investasi 1 miliar, dikeluarkan hanya 25 juta. Tapi kadang-kadang orang yang dilihatnya 25 juta, sayang 25 juta. Bukan melihat dari yang 975 juta. Makanya zakat ini adalah untuk membersihkan harta yang Allah berikan kepada kita. Keluarkan zakatnya. Makanya dalam ayat Al-Quran, khudh min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah, keluarkanlah sebagian dari harta yang Allah berikan kepadamu. Tutahhiruhum, untuk membersihkan harta. Wa tuzakkihim, dan untuk membersihkan dari kepemilikanmu. Ini tentang zakat mal. Kemudian zakat fitrah juga seperti itu. Untuk ibadah kita diterima oleh Allah, jangan mengambang ibadah kita, puasa kita, jangan sampai mengambang. Tapi akhirnya langsung diterima oleh Allah karena zakat fitrah. Untuk memperbanyak lagi amal ibadah kita di alam kubur, yaitu apa? Dengan sedekah dan dengan infak. Kalau infak dengan sedekah, setidak-tidaknya tidak lebih dari 1/3 kekayaan. Boleh infakkan, tapi kalau zakat paling 2,5%. Kedua kedudukan zakat itu sama dengan ibadah sholat, sama dengan ibadah puasa, sama dengan ibadah haji, karena zakat bagian daripada rukun Islam. Nah, mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan. Sudah lebih dari 7 menit, mohon maafnya. Dan insya Allah membersihkan jiwa dengan bertaubat, dengan istighfar, membersihkan harta dengan berzakat, dengan sedekah dan infak. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan kali ini akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang faiz, orang-orang yang mendapatkan peruntungan, kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.